Di sebuah desa terpencil di lereng pegunungan Jawa Tengah, terdapat sebuah kawasan hutan yang dikenal dengan nama Alas Patiwi. Hutan itu sangat dihindari oleh warga setempat, terutama saat malam tiba. Tak ada yang berani melintasinya, bahkan hanya mendekat pun dianggap mendatangkan sial. Mereka percaya bahwa di balik rimbunnya pohon-pohon tua dan jalur-jalur setapak yang tak pernah disentuh cahaya matahari, bersemayam roh seorang prajurit tanpa kepala yang gentayangan, mengintai siapa saja yang berani melintasi wilayah kekuasaannya. Konon, teror hantu kepala buntung yang menghantui Alas Patiwi bukan hanya isapan jempol. Banyak kisah nyata yang tersebar, mulai dari hilangnya orang-orang yang nekat masuk ke dalam hutan, hingga suara langkah kaki berat dan aroma darah yang muncul di malam hari. Namun, tak banyak yang tahu asal-muasal dari kehadiran makhluk menyeramkan itu. Pada masa kerajaan Mataram kuno, wilayah yang kini menjadi Alas Patiwi dahulu merupakan pos perbatasan kerajaan. Disinilah para prajurit ditempatkan untuk menjaga pergerakan musuh dan pemberontak yang ingin menyusup ke jantung kerajaan. Salah satu prajurit yang paling ditakuti saat itu bernama Raden Wirasentanu, seorang kesatria gagah berani, namun dikenal kejam terhadap musuh-musuhnya. Wirasentanu bukanlah orang biasa. Ia dilatih secara khusus oleh ahli kanuragan dan memiliki ilmu kebal yang membuatnya nyaris tak bisa dilukai oleh senjata tajam. Dalam peperangan ia adalah mesin pembunuh. Tubuhnya tinggi, berkulit legam, dan selalu mengenakan ikat kepala merah, simbol darah musuh yang telah ia tumpahkan. Namun, kekuasaan dan keperkasaannya membuatnya lupa diri. Ia mulai berlaku semena-mena terhadap penduduk desa sekitar. Banyak warga yang dituduh menjadi mata-mata pemberontak tanpa bukti. Ia menyiksa mereka, bahkan membunuh tanpa belas kasihan. Wanita dan anak-anak pun tak luput dari kekejamannya. Kabar tentang kekejaman Wirasentanu sampai ke telinga raja. Murka, sang raja memerintahkan agar ia ditangkap dan diadili. Namun Wira melawan. Ia kabur ke dalam hutan, membawa sebagian kecil pasukannya yang masih setia padanya. Di dalam hutan itulah ia membangun semacam pertahanan dan menyatakan dirinya sebagai penguasa wilayah itu. Prajurit kerajaan dikerahkan untuk menangkapnya. Terjadi pertempuran besar di dalam hutan yang kini dikenal sebagai Alas Patiwi. Akhirnya, Wirasentanu berhasil dikalahkan setelah melalui pertarungan panjang. Ia ditangkap hidup-hidup dan dibawa ke pusat kerajaan. Sebagai hukuman atas pengkhianatan dan kekejamannya, ia dijatuhi hukuman penggal kepala di depan umum. Tubuhnya dikubur secara sembarangan tanpa upacara. Namun, kepalanya dibawa dan dibuang ke tempat yang jauh agar tidak bisa bersatu kembali dengan jasadnya. Sejak saat itu, desa di sekitar Alas Patiwi mulai dihantui oleh bayangan hitam yang berjalan tanpa kepala. Beberapa bulan setelah eksekusi itu, penduduk desa sekitar mulai merasakan keanehan. Terdengar suara langkah kaki berat di malam hari, seolah ada seseorang yang memakai baju zirah logam sedang berjalan. Terkadang terdengar raungan panjang, seperti seseorang yang kesakitan. Suara itu berasal dari dalam hutan dan bergema hingga ke ladang warga. Warga juga mulai menemukan jejak kaki besar yang berakhir begitu saja, tanpa arah kembali. Binatang ternak ditemukan mati dengan kondisi aneh, leher terpenggal, namun tak ada tetesan darah. Lebih anehnya lagi, tak ada bekas cakaran atau gigitan hewan buas. Seorang petani yang mencoba menebang pohon di pinggiran hutan ditemukan tewas mengenaskan. Dengan kepalanya hilang, tubuhnya tergantung terbalik di atas pohon dengan darah menetes sepanjang batangnya. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani masuk ke dalam hutan, bahkan untuk sekadar mencari kayu bakar. Pada tahun 1996, seorang pemuda bernama Surya, mahasiswa dari kota yang sedang melakukan penelitian tentang flora dan fauna langka, datang ke desa tersebut. Ia tidak percaya dengan cerita-cerita mistis dan menganggap semua itu hanya mitos untuk menakut-nakuti anak-anak. Meski sudah diperingatkan oleh kepala desa, Surya tetap bersikeras masuk ke dalam Alas Patiwi sendirian dengan perlengkapan camping. Malam pertama ia bermalam di dalam hutan, ia mulai mendengar suara-suara aneh.
seperti langkah kaki yang berderak di atas daun kering, tapi tidak pernah tampak wujud siapapun. Ketika ia menyalakan senter ke segala arah, tak ada apa-apa. Ia mengira itu hanya binatang malam. Namun, malam kedua menjadi mimpi buruknya. Surya mencatat dalam jurnalnya sebelum menghilang. Aku melihat sosok besar dengan baju prajurit, tubuhnya tinggi dan kokoh, tapi tanpa kepala. Tangannya membawa sebuah keris penuh darah. Ia tidak berjalan, tapi melayang di udara. Aku merasa seperti dibekukan. Tubuhku tidak bisa bergerak, hanya bisa menyaksikan makhluk itu mengarah padaku. Itulah tulisan terakhir dalam jurnal Surya yang ditemukan tergantung di pohon besar pinggir hutan. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Sejak itu media mulai meliput tempat tersebut dan menyebutnya sebagai salah satu lokasi paling angker di Indonesia. Warga percaya bahwa roh Wira Sentanu tidak pernah tenang karena kepalanya tidak dikuburkan bersama tubuhnya. Ia menjadi roh gentayangan yang terus mencari kepalanya agar bisa bersatu dan mencapai keabadian. Mereka meyakini bahwa setiap orang yang masuk ke dalam hutan dianggap sebagai pengganti kepala yang hilang. Itulah sebabnya korban-korban ditemukan tanpa kepala. Beberapa dukun paranormal yang mencoba menguak misteri ini mengalami kesurupan ketika memasuki batas hutan. Salah satu dari mereka bahkan menjerit dan berkata dengan suara berat dan dalam, "Kepalaku, kembalikan kepalaku." Hingga kini, malam-malam tertentu, terutama pada malam Jumat Kliwon, masih terdengar suara dentuman logam dan raungan panjang dari dalam hutan. Aroma amis darah kadang menyelimuti rumah-rumah warga, menandakan bahwa roh prajurit tanpa kepala sedang berkeliaran. Pada tahun 2012, seorang spiritualis dari Banyumas bernama Ki Sabdo Pawening mencoba menyucikan Alas Patiwi dengan melakukan ritual besar. Ia membawa beberapa sesajen, menabur bunga 7 rupa, dan membacakan doa-doa untuk menenangkan arwah Wira Sentanu. Namun saat tengah malam, cuaca mendadak berubah. Angin menderu, petir menyambar, dan seluruh api sesajen padam bersamaan. Ki Sabdo ditemukan tak sadarkan diri di pinggir hutan. Setelah sadar, ia hanya bisa mengulang satu kalimat. Dia tidak akan pernah berhenti sampai kepalanya kembali. Sampai hari ini, Alas Patiwi masih berdiri. Pohon-pohonnya makin rimbun dan menutupi langit. Tak ada yang berani menebang, menanam, apalagi membangun di sana. Banyak peneliti, YouTuber, hingga orang-orang pemberani yang mencoba menguak misterinya, namun tak sedikit pula yang tak pernah kembali. Hantu kepala buntung itu kini menjadi legenda hidup, namun tetap menyimpan aroma darah yang tak pernah hilang. Ia tidak hanya gentayangan, ia memburu, dan barang siapa yang berani masuk tanpa restu, bersiaplah menjadi bagian dari kutukannya yang abadi.